Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan ini selalu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur, diampuni dosa-dosanya dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Pada kalimat yang singkat ini saya akan membawakan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dibawakan oleh salah satu sahabat, Jabir ibnu Abdullah. Yaitu suatu ketika Jabir ibnu Abdullah pernah membawakan hadis menceritakan kepada kita semuanya. Beliau mengatakan, anna rajulan sa'ala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ar-ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram adkhulul jannah? Qala na'am. Ikhwani fiddin, azani Allah wa yakum jami'an. Jabir ibnu Abdullah pernah membawakan sebuah hadis menceritakan kepada kita bahwasanya suatu hari ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila aku menegakkan sholat 5 waktu dengan penuh kesempurnaannya, wasumtu Ramadan, dan aku pun puasa di bulan Ramadan, wa ahlaltul halal, kemudian aku menetapkan perkara-perkara yang halal yang mana perkara tersebut sudah ditetapkan oleh syariat, wa haramtul haram, dan aku pun juga mengharamkan perkara yang diharamkan oleh syariat, walam azid ala dzalika syai'an, kemudian aku tidak menambah sedikit pun perkara tersebut, adkhulul jannah. Orang tersebut menanyakan kepada Rasulullah, yaitu sahabat tersebut menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku bisa masuk surga hanya dengan berbekal perkara tadi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, iya, kamu masuk surga. Ikhwani fiddin, azani Allah wa yakum jami'an. Hadis ini mempunyai banyak faedah yang mana para ulama membicarakan tentang hadis ini. Faedah yang pertama yang kita bisa ambil setelah kita mengetahui maknanya tadi adalah setiap muslim, setiap individu dari setiap muslim, yaitu setiap diri kita, selayaknya untuk selalu bertanya dan mempunyai perhatian. Bertanya kepada siapa? Bertanya kepada para ulama, kepada ustadz, para asatidah dan sebagainya, terhadap perkara-perkara yang maslahat untuk dirinya, dari perkara wajib, kemudian perkara halal, kemudian perkara haram. Karena apa, Pak? Perkara wajib, perkara halal, perkara haram mutlak milik syariat. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak punya hak atas pengharaman sesuatu, atas penghalalan sesuatu. Yang menentukan ini halal, ini haram adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dilarang untuk menyeberang, membolak-balikkan perkara yang halal dijadikan haram, perkara haram dijadikan halal. Mana Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimuna inda syurutihim illa halala haraman aw harrama halalan. Maka tidak boleh kita untuk menghalalkan perkara yang haram, demikian juga mengharamkan perkara yang halal. Dan selayaknya bagi kaum muslimin, ketika dia tidak mengetahui perkara halal, perkara haram, wajib bagi dia untuk bertanya. Kenapa, Pak? Ketahuilah bahwasanya perkara syariat ini muaranya pada 3 perkara. Yang pertama halal,
Pertama haram, kemudian yang ketiga adalah perkara syubhat, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Yaitu ada 3 perkara besar di dalam syariat ini: halal, haram, syubhat. Halal perkara yang jelas, haram juga perkara yang jelas. Kemudian kalau dia tidak tahu, maka awas, hati-hati terhadap perkara yang dia tidak tahu. Mungkin saja itu perkara menjadi syubhat. Dan syubhat adalah penyakit yang paling besar, penyakit yang paling ngeri di dalam agama Islam ini. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Faman ittaqa fis syubhati wa man waqa'a fis syubhati waqa'a fil haram." Barang siapa yang masuk di dalam perkara syubhat, maka dia telah masuk ke dalam perkara yang haram. Syubhat adalah perkara yang rancu, tidak ia ketahui antara ini benar ini salah, antara halal antara haram, antara hak antara batil. Maka ketika dia tidak mengetahui atau berada di posisi tersebut, halalkah ini, haramkah ini, maka wajib bertanya. Kemudian faedah selanjutnya, para azani Allah wa yakum jami'an, wajibnya kita bertanya terhadap kepada ahli ilmu di dalam mensikapi sebuah masalah. Ketika kita menjumpai problematika terlebih masalah agama ini, suatu permisalan, kita mendapati si fulan, kita mendapati seseorang, atau lebih dalamnya lagi, kita mendapati sebuah pemimpin mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram, maka kita sebagai thalibul ilmi, sebagai orang awam, tidak diperkenankan untuk membuat masalah selanjutnya sendiri. Maka wajib bagi dia untuk bertanya, sikap apa yang pas yang saya lakukan ketika saya menjumpai perkara-perkara tersebut. Apakah saya diperkenankan memprotes sendiri, membikin perkara gara-gara sendiri, atau bagaimana? Nah, maka di sini wajib bertanya kepada ahli ilmu. Ketika kita mendapati, contoh tadi, ada permasalahan-permasalahan, ada orang Islam mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram, wajib bagi kita thalibul ilmi, terlebih orang awam, tidak boleh menyuarakan suara masing-masing. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang seperti ini, kritis tapi tidak tepat. Allah Subhanahu wa taala mensifati dia dengan sifat al-munafiqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi ada'u bih." Lihat Pak, Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala mensifati di antara sifat orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi ada'u bi. Apabila datang kepada dia atau dia mendengar perkara yang mana perkara tersebut menakutkan, perkara tersebut menyenangkan, dia langsung vokal, kritis, menyuarakan suaranya, terlebih menghina di depan umum dan sebagainya. Kalau zaman sekarang nulis di medsos dan sebagainya dengan bahasa-bahasa yang tidak tepat, terlebih bahasanya tersebut menuju menyerang seseorang, terlebih kalau sampai bahasanya tersebut merusak kehormatan seseorang. Nah, ini dilarang di dalam agama Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati dia termasuk min sifatil munafikin sebagaimana tertera di dalam surah An-Nisa. Kemudian faedah selanjutnya yang bisa kita ambil, syarat masuk surga, kata Rasulullah SAW, adalah ketika dia benar-benar menegakkan perkara yang wajib yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya dan tidak boleh menambah terlebih mengurangi. Kenapa? Karena sahabat tadi bertanya, walam azid ala dzalika syai'an. Bagaimana ya Rasulullah kalau aku seandainya sholat 5 waktu, kemudian aku puasa Ramadan, aku menghalalkan perkara yang halal, mengharamkan perkara yang haram,
walam azid ala dzalika syai'an. Saya tidak akan menambah dengan perkara sedikit pun. Enggak boleh menambah perkara agama sedikit pun. Maka kata Rasulullah, iya, apabila kamu mengamalkan perkara tersebut, kamu masuk surga. Kemudian faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini, kita melihat, Pak, kita sering mengaku, kita sering memberikan ungkapan bahwasanya wajib bagi kita mencontoh orang-orang sebelum kita di dalam beramal. Karena Rasulullah SAW pun memerintahkan akan hal itu. Rasulullah mengatakan, in lam takunu ma'ahum fatashabbahu, innal mutashabbiha falahu. Apabila kalian tidak bersama mereka, yang dimaksud adalah bersama para sahabat, fatashabbahu, maka ikuti jejak langkah mereka. Contoh, sahabat direkomendasikan surga oleh Allah dan Rasulnya, sudah diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak sezaman dengan mereka, kita tidak bersama mereka. Kalau kita tidak bersama dengan mereka, perintah Rasul apa? Fatashabbahu, maka ikuti langkah mereka. Lihat, Pak, hadis ini kita bisa ambil faedah. Begitu semangatnya para sahabat mencari celah jalan surga, sehingga sahabat sering bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amalil afdol? Ya Rasulullah, apa amalan yang paling afdol? Ya Rasulullah, qulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Katakan kepadaku nasihat tentang Islam yang mana nasihat tersebut aku tidak akan tanya kecuali kepadamu. Ya Rasulullah, ayyul jihadil afdol? Ya Rasulullah, jihad apa yang paling afdol? Kemudian hadis ini pun juga seperti itu. Intinya bahwasanya para sahabat itu semangat mencari surga, semangat beramal-amalan kebaikan, dan mereka mengamalkan ayat fastabiqul khairat. Sehingga intinya kalau kita tidak bisa sezaman dengan mereka, maka semangat kita pun juga harus mencontoh mereka bagaimana mereka mencari surga. Sering-seringlah kita bertanya apabila kita tidak mengetahuinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak bersama para nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi